Mereka yang hilang dan tak pernah kembali, dan yang kembali hanya menyisakan duka. Ambil hikmahnya ya, semua menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan selalu utamakan keselamatan. Bagi kalangan pecinta alam, tentu belum lengkap penjelajahan yang mereka lakukan sebelum berhasil menggapai atap Sumatera atau Gunung Kerinci. Tidak mengherankan jika setiap tahunnya gunung berapi tertinggi ini selalu dipenuhi oleh pendaki yang berasal dari berbagai daerah. Namun siapa tahu di balik keindahan dan pemandangan alamnya yang eksotis tersimpan keganasan yang kerap kali gagal didaki oleh para pendaki. 9 nyawa sudah melayang di ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut tersebut. Cuaca yang ekstrim, juga jurang yang terjal, ditambah hutan yang masih perawan, serta dihuni oleh si raja hutan harimau, menjadi tantangan tersendiri bagi pendaki yang akan mendaki Gunung Kerinci. Menariknya, dari 8 pendaki yang dinyatakan tewas atau hilang, semuanya berasal dari luar daerah. Sementara itu untuk pendaki lokal, sampai saat ini belum pernah mengalami kecelakaan di gunung tersebut. Bahkan banyak pendaki-pendaki senior yang mengakui ganasnya trek pendakian Gunung Kerinci yang tidak bisa ditemukan di gunung-gunung lain di Indonesia. Info ini dari berbagai sumber. Sejak tahun 1983, setidaknya sudah ada 8 pendaki yang hilang dan meninggal dunia di Gunung Kerinci. Tahun 1983 silam merupakan sejarah pertama yang memilukan di Gunung Kerinci. Selain itu, Adi Permana merupakan pendaki pertama yang meninggal dunia di Gunung Kerinci. Adi Permana ditemukan sudah tak bernyawa di sisi timur shelter 3, tepatnya di bawah Tugu Yuda. Diduga Adi Permana terjatuh ke jurang dikarenakan cuaca yang buruk, kabut yang tebal sehingga mengakibatkan jarak pandang hanya beberapa meter saja. Setelah itu, pada tahun 1990, seorang pendaki bernama Yuda Sentika juga dinyatakan hilang. Tugu Yuda sangatlah fenomenal di setiap pendaki, baik yang sudah mendaki Gunung Kerinci maupun yang belum. Pada tanggal 23 Juni 1990 silam, Yuda Sentika mendaki bersama 5 orang temannya. Setibanya di puncak, mereka bergegas turun dalam kondisi cuaca yang sangat buruk. Setiba di Tugu Yuda, Yuda Sentika secara tiba-tiba terpisah dari rombongan. Hingga saat ini, keberadaannya tidak berhasil ditemukan, meskipun ratusan tim SAR sudah berupaya melakukan pencarian. Selanjutnya, pada tahun 1997, Gunung Kerinci kembali membuktikan keganasannya. 2 pendaki yakni Dadang dan Nanang juga dinyatakan hilang. Ratusan personil TNI saat itu ikut diterjunkan untuk melakukan pencarian. Namun hasilnya tetap nihil. Hingga saat ini mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak. Setahun kemudian, seorang pendaki asing asal Swiss juga hilang di puncak Kerinci. Lagi-lagi, keberadaannya tidak ditemukan, meskipun tim SAR sudah meminta bantuan orang pintar untuk mencari survivor. Setelah itu, pada tahun 2003, 3 pendaki asal Jakarta Utara, Wiwin, Teddy, dan Aliosus juga hilang. Tidak mau kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya,
semua potensi SAR yang ada dikerahkan untuk melakukan pencarian. Pencarian membuahkan hasil ketika pendaki tersebut berhasil ditemukan. Namun sayangnya kondisinya sudah meninggal dunia. Dengan bersusah payah tim SAR melakukan evakuasi sehingga ketiganya berhasil dibawa ke rumah duka di Jakarta. Terakhir, korban keganasan Gunung Kerinci menimpa pendaki asal Bekasi bernama Setiawan Maulana Desember 2014 silam. Setiawan Maulana mendaki Gunung Kerinci bersama 12 orang temannya sampai di shelter 2 dengan kondisi cuaca yang buruk. Setiawan Maulana dan teman-temannya melakukan perundingan. Dari hasil perundingan tersebut, 11 orang temannya memutuskan untuk turun, dan Setiawan Maulana beserta satu temannya melanjutkan perjalanan ke puncak. Setibanya di puncak dengan kondisi cuaca badai, keduanya bergegas turun. Tetapi Setiawan Maulana berlari turun lebih awal. Sesampainya di shelter 2, teman Setiawan Maulana tersebut tidak menjumpai Setiawan Maulana. Hingga saat ini Setiawan Maulana hilang tanpa jejak. Mari sejenak membacakan Al-Fatihah dan juga mendoakan para korban di atas. Semoga diterima amal baiknya dan diampuni segala kesalahannya. Dari cerita-cerita di atas, semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan juga dapat belajar dari pengalaman orang-orang tersebut, sehingga kejadian-kejadian tersebut tidak menimpa kita di waktu yang mendatang. Dimanapun kita berada, selalu utamakan keselamatan. Sekian dari saya. Apabila ada beberapa kata maupun informasi-informasi yang tidak sesuai, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada daripada kalian yang keberatan dengan berita-berita seperti ini, mohon komen agar video ini dapat saya hapus dari channel YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa.